Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat Pagi pagi, Pak Cahyo. Pagi Pak. Oh iya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Ge. Ya, mohon ketua kelas Pak Mujahidin untuk memimpin berdoa. Baik Pak, di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Nur Zaidin. Semoga nanti pembelajaran kita pada hari ini lancar dan mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, siapa? Adakah? Nihil Pak, nihil. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya anak-anak, sesuai kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, Ketika minggir dulu. hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Determinan Nanti ya. inverse matrix. Benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang Apa? determinan dan inverse matrix. Laptopnya kan udah saya keluarkan. Tadi diambil nggak? Apa? Kalau nggak ya berarti di asrama. Manfaat untuk mempelajari determinan dan inverse matrix. Hari ini nggak tahu. jadi. Itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual tentang SPLDV. Nah, SPLDV itu apa? Sistem persamaan linear dua variabel, Pak. Ya, benar sekali. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada sistem persamaan linear dua variabel itu kan terdiri dari dua variabel dan dua persamaan. Nah, nanti ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikan SPLDV kalau sebelum menggunakan metode matriks, menggunakan metode apa? Substitusi eliminasi Pak. Ya, benar Pak Dwi. Jadi bisa kita selesaikan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, selain metode itu, kita juga bisa menggunakan matriks nanti. Nah, bagaimana bahan pembelajaran ya. Yang pertama nanti Bapak akan membagikan LKS atau LKK ya, lembar kerja kelompok. Nanti didiskusikan bersama anggota kelompok. Kemudian ada bahan ajar. Nah, ini sudah saya bagikan kemarin di Google Classroom dan di WA Group juga sudah saya instruksikan untuk di-download dan dipelajari terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah buku siswa. Nah, ini yang dipinjami dari perpustakaan, kemudian bahan yang lain, referensi lain ya, anak-anak nanti bisa pakai internet dan lain-lain. Atau buku lain yang kalian miliki. Gitu. Kemudian tadi manfaat belajar determinan dan inverse matrix tadi menyelesaikan masalah SPLDV pada kehidupan nyata. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita raih pada pertemuan kali ini ada 3 ya anak-anak. Jadi yang pertama nanti adalah menentukan atau menjelaskan determinan matriks ordo 2x2. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan atau menentukan inverse matriks ordo 2x2. Kemudian yang ketiga nanti ini intinya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan
matriks dan inverse matriks ordo 2x2. Paham ya anak-anak? Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, untuk selanjutnya prasyarat. Nah, di pertemuan kali ini prasyarat yang harus kalian kuasai ada 2. Nah, yang pertama adalah metode eliminasi dan substitusi pada penyelesaian SPLDV. Nah, ini sudah kalian peroleh pada jenjang SMP ya, atau kemarin pada bab 2 kalau saya tidak salah, tentang program linear. Nah, di situ ada menyelesaikan SPLDV ya. Masih ingat ya anak-anak? Ya Pak, agak ingat soalnya kan pandemi sekolahnya online. Oh ya, tapi tetap harus dipahami ya. Oke, yang kedua nanti ada perkalian matriks. Nah, ini kemarin atau pertemuan sebelumnya telah kita diskusikan bersama-sama dan telah kita simpulkan ya anak-anak ya. Masih ingat ya? Oke. Sekarang selanjutnya. Nah, di sini ada masalah. Coba kalian cermati baik-baik. Nah, saya bacakan ya. Najwa, Nazril, dan Budi adalah teman satu kelas di SMA Negeri 1 Kragan. Mereka berencana saat jam istirahat akan pergi bersama-sama ke koperasi sekolah untuk membeli buku tulis dan ballpoint. Namun pada saat jam istirahat, tiba-tiba Budi dipanggil wali kelas ke kantor. Akhirnya Najwa dan Nazril pergi ke ya, sedangkan Budi berencana ke koperasi saat jam istirahat kedua. Nah, Najwa membeli 6 buku tulis dan 3 ballpoint dengan membayar Rp33.000. Sedangkan Nazril membeli 5 buku tulis dan 4 ballpoint dengan membayar Rp30.500. Jika Budi semua uangnya senilai Rp35.000 untuk dibelikan alat tulis di koperasi, apakah uang tersebut cukup untuk dibelikan 7 buku tulis dan 2 ballpoint? Nah, ini nanti kita menggunakan menyelesaikan ini, masalah Budi ini menggunakan apa anak-anak kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi prasyaratnya apa? Metode substitusi, Pak, eliminasi. Nah, benar. Substitusi Pak, eliminasi. Jadi ya Pak Nurjaidin ya. Jadi nanti bisa kita selesaikan menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, selain menggunakan eliminasi dan substitusi, tadi sudah saya sampaikan di awal, bisa diselesaikan dengan metode apa? Matriks. Matriks. Oke, lebih tepatnya persamaan matriks yang di situ nanti ada determinan dan ada inverse matriks. Begitu ya anak-anak. Nah, lalu apa sih kok kita belajar ini, kelebihannya apa metode matriks? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum tahu. Sekarang saya beritahu. Nah, ini ya. Kalau kita menyelesaikan SPLDV dengan cara matriks, kelebihannya adalah ya, dalam sekali mengerjakan kita dapat menentukan nilai variabelnya X dan Y sekaligus. Nah, ini kelebihannya ya. Kalau pada metode eliminasi dan substitusi, kan kita menentukan satu variabel dulu, baru menentukan variabel yang satunya, ya kan? Gitu anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, masih ingat ya. Nah, ini kelebihan cara matriks. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa menggunakan cara ini, kamu gunakan untuk mengerjakan masalah SPLDV pada masalah kontekstual, nanti kamu bisa langsung menemukan kedua-duanya. Gitu ya. Ini kelebihan menggunakan cara matriks. Nah, tahapan pembelajarannya anak-anak. Nanti yang pertama adalah berkelompok atau berdiskusi terlebih dahulu. Nanti Bapak bagi kelompok sesuai dengan
yang sudah saya share atau bagikan di grup WA. Kemudian yang kedua nanti setelah berdiskusi adalah presentasi. Nah, ini nanti setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti urutannya bisa kita undi. Nah, kemudian nanti kita bersama-sama menarik kesimpulan dari hasil diskusi dan presentasi kelompok-kelompok itu. Kemudian yang keempat nanti ada refleksi pembelajaran. Kemudian yang kelima ada evaluasi atau uji kompetensi. Begitu ya anak-anak, paham ya tahapan pembelajaran kita hari ini? Paham, Pak. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama adalah berdiskusi. Nah, kemarin telah Bapak bagi kelas ini menjadi 2 kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan 5 siswa ya. Yang pertama ini kelompok 1 ada Mas Dwi, Mbak Dia, Mbak Angela, Mbak Iva, dan Mbak Vika. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Hilda, Mbak Novita, Mbak Eva, Mbak Ida, dan Mas Nur Jahidin. Nah, silakan anak-anak berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagikan. Dan duduknya kalau bisa melingkar ya. Sudah anak-anak? Sudah berkelompok ya? Sudah. Ya, bagus. Nah, sekarang perwakilan kelompok. Ini kelompok 1, Mas Dwi, dan kelompok 2, Mbak Hilda untuk mengambil lembar kerja yang ada di depan. Ya, sudah. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya. Coba ada kesulitan atau tidak, Mas Dwi dan kawan-kawan, untuk mengerjakan lembar kerjanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sebentar lagi, Pak. Oke, untuk kelompok 2 bagaimana? Mbak Hilda dan kawan-kawan, adakah kesulitan? Sedikit, Pak. Ya, ditanyakan saja, nggak apa-apa. Nanti Bapak beri petunjuk-petunjuk untuk mengerjakannya. Nggak tahu, bingung yang mau ditanyakan, Pak. Coba anggota yang lain, Mbak Novita, Mbak Eva, Mbak Ida, atau Mas Nur Jahidin, ada yang bertanya atau tidak? Coba itu Mas. Lagi buka-buka buku, Pak. Ya, Mas Nur Jahidin jangan mojok sendiri, ini ikut diskusi sama teman-temannya ya. Iya Pak, maaf Pak. Nanti kalau tidak aktif dalam diskusi kelompok, Bapak catat loh ya. Nilainya tidak maksimal nanti ya, Mas Nur Jahidin. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini waktu masih 5 menit ya anak-anak, bisa digunakan untuk memaksimalkan mengisi lembar kerja yang ada. Baik, untuk waktu berdiskusi sudah selesai. Silakan Bapak minta tolong untuk lembar kerjanya difoto ya, di-scan. Kemarin sudah Bapak minta untuk menginstal aplikasi Cam Scanner, bisa di-scan. Itu ada 4 halaman. Terus filenya diberi nama kelompok 1, kelompok 2, dikirimkan ke grup WA ya. Kelompok 1 sudah dikirim? Proses, Pak. Ya, kelompok 2 apakah hasilnya sudah dikirim? Sudah, Pak. Ya, oke, Bapak tunggu. Ya, ini sudah masuk semua ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah dikirim di grup WA kelas. Nanti fasilitasi untuk presentasinya menggunakan laptop ini, Bapak bawa. Nanti yang bisa mengoperasikan laptop bisa download
filenya di grup WA yang sudah ada ini nanti bisa digunakan untuk presentasi. Begitu ya anak-anak? Ya, Ya, sekarang Pak. sekarang kita mulai presentasi. Nah, siapa yang atau kelompok berapa ini yang mau maju terlebih dahulu? Ada yang berani acungkan tangan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak yang menunjuk ya. Nah, sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal 6. Tanggal 6 bulan 10. Bulan 10. ya tahun 2000. 2022. Coba kita jumlahkan. Nanti kalau hasilnya ganjil berarti kelompok 1 yang maju. Kalau hasilnya genap berarti kelompok 2 yang maju. 0 tambah 6 hasilnya genap, Pak. ya tambah 1 Kenapa? ganjil ya 7 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 2 Pak Pokoknya genap, Pak. Kita 13 mau pakai ya. aja Oh, ini. bisa 13 ya. Jadi tambah 6 13. Nah, berarti hari ini yang maju pertama untuk presentasi adalah kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Mas Dwi atau yang lain, silakan yang bisa mengoperasikan komputer untuk duduk di sini di laptop, yang lain bisa membantu menjelaskan. Silakan. Oh ya, tadi yang maju duluan kegiatan sampai 3 saja ya. Nah, nanti yang kelompok 2 kegiatan 4 dan 5 presentasinya. Silakan Mbak Iva yang menjelaskan, nanti yang Mbak Vika membantu menayangkan ya. Di sini kami sudah sepakat untuk memisalkan dengan variabel untuk X itu untuk harga satu buku tulis, kemudian variabel Y itu untuk harga satu pulpoin. Model matematikanya dari kalimat Rita yang di atas tadi, Pak, itu kalimat yang pertama itu 6X plus 3Y sama dengan 33.000. Kemudian kalimat yang kedua 5X plus 4Y sama dengan 30.500. Dari sini kami mau mengeliminasi variabel X. Nah, ternyata koefisiennya itu berbeda. Jadi yang kalimat pertama kita kalikan dengan 5, yang kalimat kedua kita kalikan dengan 6. Nah, ternyata diperoleh hasil akhirnya adalah negatif 9Y sama dengan negatif 18.000. Maka Y-nya itu hasilnya adalah 2.000. Mbak Vika tolong dinaikkan. Iya, Y-nya 2.000. Kemudian sudah dieliminasi, diperoleh nilai Y. Sekarang kami mau mensubstitusi nilai Y sama dengan 2000 tadi ke persamaan yang pertama, yaitu 6X plus 3Y sama dengan 33.000. Di sini kami menggantikan atau mensubstitusi variabel Y dengan nilai 2000. Jadi masih 6X ditambah 3 kali 2000. Hasilnya adalah 6X plus 6.000 sama dengan 33.000, diperoleh X-nya itu sama dengan 4.500. Jadi kesimpulannya adalah harga satu buku tulis itu 4.500 dan harga satu pulpoin 2.000. Mbak Vika, ayo naikkan lagi. Iya. Budi akan membeli 7 buku tulis dan 2 pulpoin. Jadi Budi harus membayar ada 7. Buku tulisnya harganya 4.500, 7 kali 4.500 itu 31.500. Terus ditambah Budi mau beli 2 ballpoint, harganya 2.000, berarti totalnya 4.000. Sekarang kalau dijumlah itu menjadi 35.500. Padahal uang Budi itu 35.000, berarti nggak cukup, masih kurang 500 kalau untuk membeli 7 buku tulis dan 2 ballpoint ternyata. Jadi determinan A itu
nulisnya seperti itu artinya adalah A kali D dikurangi B kali C. Untuk lebih memahaminya, nah itu soalnya. Mbak Fika, ayo naik lagi. Ini soal yang pertama itu determinannya ketemu 9 kali 4 dikurangi negatif 3 kali 2. Ternyata determinannya adalah 42. Terus soal yang kedua itu determinannya negatif 2 kali 7 dikurangi 3 kali 4. Hasilnya determinannya adalah negatif 26. Nah, terakhir diskusi yang ketiga itu inverse matrix ordo 2 kali 2. Itu, nah kita langsung ke latihan soal ya Pak ya. Iya, Mbak. Jadi Nah, ya. itu ada matriks A, matriksnya adalah 4, 8, 1, negatif 2. Kita mau cari inverse-nya, itu yaitu 1 per determinan, 1 per min 8 kalikan min 8. Kemudian dikalikan dengan min 2, min 8, min 1, 4. Hasilnya, inverse dari matriks A itu adalah 2 per 16, 8 per 16, 1 per 16, dan min 4 per 16. Itu hasil diskusi dari kelompok 1, Pak. Iya, Cahyo. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 yang diwakili Mbak Iva dan dioperatori oleh Mbak Vika. Nah, Mbak Vika tolong jangan di stop screen ya, nanti supaya kelompok 2 bisa menanggapi. Bagaimana kelompok 2 ada tanggapan untuk presentasi dari kelompok 1? Silakan. Atau ada yang berbeda dengan jawaban dari kelompok 1? Beda, Pak. Beda. Bedanya di mana, Mbak Novita? Di kegiatan 1 sama atau beda? Ya. Kegiatan 1 di hasilnya ya, hasilnya. Nah, ini bedanya apanya? Caranya atau hasilnya? Di situ harus membayar 35.500 sama, Pak. Cuma di sini yang maaf, Pak. Yang hasilnya sama, hasilnya cuma sama, langkahnya berbeda. Yang saya cari X dulu, Pak, untuk kelompok saya. Ya, berarti kamu eliminasi apa? Y-nya. Oke, ketemu X-nya berapa dulu? 4.500. 4.500. Untuk X-nya. Baru saya substitusikan. Baru saya substitusikan. Ya, berarti hasilnya sama, cuma langkah eliminasinya berbeda, ya, begitu ya? Nggih, Pak. Tapi boleh sama aja, Pak. Oh, boleh, ya boleh. Asalkan sesuai kaidah ya boleh saja ya, anak-anak begitu ya. Nggih. Oke, ini termasuk alternatif ya, alternatif solusi. Oke, kemudian untuk diskusi 2 bagaimana? Coba Mbak Vika di scroll diskusi 2, ada yang berbeda atau sama di soalnya itu hasilnya? Kok saya beda ya, Pak? Bedanya di mana? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 kok punya saya hasilnya 30. Oh, 30. Coba. Salahnya di mana ya, Pak ya? Kamu menghitungnya gimana itu? Di situ saya kalikan 9 dikali 4. Kemudian dikurangi 2 kali min 3. Min 6. Salah ya, Pak ya? Salah ya, Pak ya? Ya, berarti itu kurang tanda. Iya, Pak. Harusnya tandanya di situ dikurangi min 6. Berarti harus diberi tanda negatif di depannya itu ya. Itu ya. Iya, Pak. Berarti saya yang salah ya, Pak. Kelompok saya, Ding. Ini berarti yang benar kelompok 1 ya, hasilnya ya. Untuk nomor 1 ini. Oke, kemudian nah, silakan nanti bisa dikoreksi atau dibetulkan ya anak kelompok 2. Kemudian yang nomor 2 sama atau berbeda? Coba kita cross check. Sama, Pak. Ya, hasilnya negatif 26 ya. Setuju ya anak-anak?
Iya, Pak. Setuju, Ya, Pak. oke, setuju. Berarti nomor 2 sama kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian yang kegiatan 3, coba Mbak Vika di-scroll lagi. Atas. Tentang inverse matrix. Nah, ini gimana ini? Anak-anak kelompok 2, apakah hasilnya sama atau berbeda? Jawaban ini inverse matrix. Gimana? Hasilnya berbeda deh. Bedanya apa? Di situ disederhanakan nih Pak, boleh enggak ya Pak? Oh, berarti ini disederhanakan ya kelompok 2 Jadi ya? 2/16 nggih. Ya. Berarti jadi 1/8 ya? Iya, Dan 1/2. Terus nggih. 1/16. 1/16. Terakhir negatif 1/16. ya. Negatif Negatif 2/8. 1/4. Oh, jadi ini kelompok 2 disederhanakan ya. Ya, Oke. begitu juga boleh ya anak-anak. Jadi ini di kelompok 1 dia kalian menuliskan hasilnya ya, hasilnya tanpa disederhanakan. Sedangkan di kelompok 2 itu disederhanakan. Boleh ya. Keduanya benar. Gitu ya anak-anak. Ya, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 atas presentasinya. Nah, sekarang kelompok 2 mempresentasikan kegiatan diskusi 4 dan diskusi 5. Oke. Ya, Nah, kegiatan 4 Mas Nursedin. nah, Nah, ini ya, Pak. ya, langsung ke yang merah-merah itu ya. Langsung ke hasilnya. Ya, Eh, X dikali A sama dengan B dikalikan kedua ruas dengan A inverse dari kanan. ya, Maka sebelah kiri juga dikalikan A inverse, yang B juga dikalikan A inverse. Sehingga X itu dikalikan dengan identitasnya. X perkalian identitas, maka nilainya masih utuh. Itu sama dengan B dikali A inverse. Hasilnya maka X sama dengan B dikali A inverse. Begitu, Pak? ya, jadi penyelesaiannya X sama dengan B kali A inverse. Oke, sekarang yang diskusi 5, Mas Nursedin. Bulan, gantian, masa saya terus? Kamu yang iya. baca. Yang lain, Mbak Novita. Ya, saya coba bacakan ya Pak. Di sini untuk yang diskusi 5 nomor 1, sistem tersebut dapat diubah dalam peralihan matriks. Di situ saya masukkan koefisiennya saja ke dalam matriksnya Pak. Di situ saya ambil A, B, kemudian PQ. Kemudian XY-nya saya keluarkan, berarti di situ dikali XY sama dengan matriks CG. Nah, bentuk A kali X itu sama dengan B, bisa diselesaikan. Kemudian berikutnya yang kedua diturunkan Mas Nurjahidin. Itu tidak terbaca itu sampai bawah. Nah, di situ saya langsung ke penyelesaiannya, dimisalkan Y-nya sama dengan harga 1 ballpoint, X-nya harga 1 buku tulis. Kemudian kami masukkan di situ 6X plus 3Y sama dengan 33.000, 5X plus 4Y sama dengan 30.500. Kemudian diubah bentuknya ke matriks seperti yang tadi di contohnya. Di situ kita ambil koefisiennya saja, berarti 6, 3, 5, 4, kemudian dikalikan dengan matriks XY sama dengan 33.000 dan 30.500. Kemudian nanti kita gunakan sifat ini A dikali X itu sama dengan B. Maka kita bisa mencari nilai X-nya, yaitu dengan mengalihkan A inverse ke A. Nah, sehingga diperoleh X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Sehingga nilai XY-nya di situ bisa diperoleh yaitu 4.500 dan 2.000. Seperti itu, Pak. Diturunkan lagi, Mas Nurjahidin. Nah, jadi di sini kita bisa menemukan.
Ya, sehingga sudah ketemu nilai X-nya dan Y-nya langsung sekaligus. Jadi X-nya ketemu 4.500, Y-nya ketemu 2.000. Kemudian dikembalikan lagi, X-nya itu harga buku tulis, Y-nya harga ballpoint. Sehingga kalau kita kalikan tadi yang akan dibeli 7 buku tulis dan 2 ballpoint, maka diperoleh harganya 35.500. Tidak cukup uangnya. Baik, terima kasih Mbak Novita. Karena waktunya sudah habis ya, nanti untuk tanggapan dari kelompok 1 nanti pertemuan berikutnya ya anak-anak. Untuk kali ini kita buat kesimpulan dulu. Silakan stop screen Pak Nurjaidin. Oh iya, Pak. Ya, kita buat kesimpulan dulu ya anak-anak. Nah, tadi tentang determinan matriks ini, jika A sama dengan A, B, C, D, maka determinan A tadi rumusnya apa anak-anak? AD A kali Ya. D dikurangi B kali C. Benar sekali, A kali D dikurangi B kali C. Kemudian kalau inverse matriks seperti ini, A, B, C, D, A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan. kalikan ajunya. Nah, ini ajoinya ya anak-anak ya tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, persamaan matriks. Kalau AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. ya, benar sekali. Kalau A kasus inverse matriks. ya, kalau kasus kedua X kali A sama dengan B, maka X sama dengan B kali B kali A B kali inverse. A inverse. ya, jadi begitu ya anak-anak kesimpulannya. Silakan nanti bisa dicatat. Kemudian untuk refleksinya nanti kalian bisa isi di Google Classroom, yaitu tentang materi yang dipelajari hari ini, kesan dan harapan, kemudian kendala-kendala saat pembelajaran. Nah, kemudian nanti ada di Google Classroom juga ada penugasan tentang soal HOTS ya, soal HOTS. Nanti bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Silakan dicek Google Classroom-nya ya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat proyek pembuatan dan pemecahan rahasia atau kriptogram menggunakan matriks. Silakan dipersiapkan, dibaca bahan ajarnya juga di Google Classroom. Itu ya anak-anak. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.